Siapa kata Nabi nyampe 41 sampai menjelang 50? Apa kata Nabi? Apa itu minal balaya, minal junun, wal juzam, wal baros. Umur yang di angka 40 ini kata Nabi adalah masa sehat-sehatnya umur manusia di atas dunia. Ini bagusnya memang kalau menjadi Eropa 40 tahun lah. Biar menghadapi masyarakat itu kuat. Ya. Tidak, di mana umur udah mau habis, sudah tertata-tata, di situ pula jadi caleg, jadi apa, capek lah hidup ini Bapak Ibu. Ibarat umur Bapak Ibu seperti tangan ini Bapak Ibu. Umur kita itu segitiga Bapak Ibu. Lahir dulu, mendaki umur 1, 2, 3 sampai 30 tahun mendaki. Makanya emosi di bawah 40 tahun itu akan beda dengan emosi orang di atas 40 tahun. Umur di bawah 40 tahun ini pertengkarannya itu selalu biasanya keakuan. Kenapa ngomong seperti itu? Dia masih merasa muda, kuat. Makanya saya mohon maaf Pak, kalau musyawarah masjid itu kadang ada emosi jamaah itu sependapat, sesekali jangan ikuti emosinya, tapi cek umurnya sudah berapa. Akhirnya terjadi Bapak Ibu, di bawah 40 tahun ini Bapak Ibu, artinya masa panas-panasnya itu Bapak Ibu. Nanti bertengkar anak dengan menantu kita, itu biasanya meledaknya itu seperti gas Bapak Ibu. Ngomong tak jelas, arah tak jelas, ujung-ujungnya minta bercerai. Itu biasanya. Maka kita ini tempat ada rumah tangga kita, pasti menjadi hidupnya ada. Kalau itu harus kita hadapi, kita lewati. Bismillah, tawakal Allah, Allah, serahkan Allah. Ibarat emosi rumah tangga ini, itulah ada perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah. Itulah perbuatan tolak. Kenapa? Karena ucapan ini sangat mudah diucapkan manusia. Makanya perempuan itu Pak, nak sah dia mengatakan tolak itu secara zahir tanpa dia pergi ke pengadilan, tanpa melalui hakim. Karena apa Pak? Perempuan ini adalah cepat mulutnya itu Pak bertindak tapi tidak perlu tanggung jawab. Orang itu. Saya mohon maaf jika dia pegawai, jika dia ada pekerjaan, ini biasanya nih orang suka menampak-nampakkan keakuan Bapak Ibu. Ada orang bekerja diam, kemudian sebenarnya bisa ganti baju, tiba-tiba datang ke sini pakai baju dinas, itu urusan dia. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa dia mampu kadang memakainya, kadang masih bawah umur masih muda. Tapi dinas itu ketika setelah pensiun. Masuk lagi sini. Faktornya umur. Makanya Bos bilang tadi Bapak Ibu, andai Bapak Ibu main karet sekarang, boleh atau tidak? Boleh. Boleh hukumnya, tapi ditengok tak cocok lagi. Hari ini kita harus memantaskan umur dengan perbuatan kita. Contoh 68 tahun, masih cocok tidak main minum sampai subuh? Enggak. Cocok nggak kelihatan Pak? Enggak. Kalau sampai jam 9 orang masih gini pakai kepalanya. Kalau umur sudah 68 menjadi pemain bertahan sampai subuh, oh dibilang orang gitu Pak. Memang Bapak tidak sadar mereka disuruh adalah meminta dia ke orang. Menjelang umur 50 tahun ini tak ada lagi yang naik, semuanya akan turun. Idza balagha abdi 50 sana, apa Bapak Ibu hasabtu hisaban yasira. Ada di sini 50 tahun Bapak Ibu. Orang ini mati dia akan mendapat kemuliaan umur, hisab yang diringankan oleh Allah. Tanggung jawab kita Bapak Ibu. Ini kenapa orang tua saya lemah sekarang Pak? Tanggung jawab itu sudah selesai Bapak Ibu. Cucu kan tanggung jawab kita lagi sebenarnya Pak. Cucu itu adalah urusan anak-anak kita Pak. Istirahat Pak. Ini yang 9 anak-anak kita pun Bapak Ibu. Tak ada yang kulihat yang agak muda ya. Seharusnya Bapak Ibu saya mohon maaf, orang tua itu kalau sudah nyampe di 60 tahun itu, hidupnya minimal harus seperti raja dan ratu hidupnya di dunia ini Pak. Apa? Dilayani oleh anak-anak Bapak Ibu. Maka lihat Bapak Ibu menjelang 60 tahun itu, Allah longgarkan itu semua Pak. Cek sekarang pinggang Bapak Ibu, sakit atau tidak Pak? Sakit. Ingatan sudah mulai lemah, pendengaran pun sudah mulai berkurang. Apalagi yang terjadi? Kadang kita makan kue di depan cucu, cucu itu takut melihat kita. Kenapa aku takut kata mamanya? Ku tengok kakek sama nenek asal makan kue kayak menakut-nakuti, ku tengok kata cucunya. Rupanya makan kacang Pak muda. Itu depan cucu Pak, cucu. Kenapa Pak? Jangankan Bapak Ibu kawan kita, cucu kadang pun karena takut melihat kita. Kenapa? Bawaan dan aroma malaikat Israel itu dah dekat Bapak Ibu. Sebenarnya kenapa Bapak Ibu ada yang pegawai dulu waktu muda? Kenapa ada Bapak Ibu yang ada suaminya nur sekarang?
Sebenarnya itu mainan Allah kasih sama kita, biar kita tidak bosan menunggu mati itu, Bapak Ibu. Allah karim. Andai tak dikasih Allah itu mainan, Bapak Ibu, mungkin stres kita di dunia ini Pak menunggu mati itu Pak. Pakai sarung. Salah satu tanda orang pakai sarung itu Pak mengajari kita tidak pandai berbangga diri lagi. Itulah santri itu Pak, kenapa pakai sarung? Kami diajarin biar tidak pandai bangga diri hidup ini Pak. Kenapa Ustaz tidak pandai bangga diri kalau pakai sarung? Coba tengok Pak. Andai dia pesilat diangkat dia kakinya tinggi-tinggi, nampak lah. Kan? Pakaian itu dari nasihat. Kalau celana jilid kan gitu Bapak Ibu ya. Gunting akhirnya apa? Mubazir Bapak Ibu. Sayang, sudah mati masih sempat juga melakukan perbuatan mubazir. Inilah pakailah pakaian yang longgar-longgar Bapak Ibu. Sudah mati masih ada waktu dia melakukan perbuatan mubazir. Apa pakaiannya tadi? Oh, kalau macam itu matinya kita Pak, na'udzubillah Bapak Ibu. Sudah mati, bawa dosa, repotin orang, perbuatan terakhirnya repotin orang, dosa pula yang dilakukan, perbuatan mubazir Bapak Ibu. Allah longgarkanlah semua. Dulu Pak, Excel badan ini dulu putarnya ke kanan. Sekarang sudah diputar ke kiri Bapak Ibu. Tengok leher Pak, urat-urat itu sudah mulai terlihat. 60 tahun. Kalau masih bisa Pak sombong, masih bisa angkuh, ujub ria Pak, tobat sekarang Pak. Idza diambil jenazah ada anak yang muhtamalah riyal kata Nabi. Diletakkanlah jenazah manusia itu besok kata Nabi di atas keranda mayat. Ini kita di penumpang ini semua Bapak Ibu. Entah siapa yang duluan, siapa yang belakangan berdoa. Yang penting tiket kita untuk itu dah ada semuanya ini Bapak Ibu. Akhirnya apa kata Nabi? Wa in kanat ghairu salihah. Jika yang dibungkus, yang dimandikan itu sudah dimasukkan ke ke keranda jenazah. Jika dia baik-baik kata Nabi orangnya, meninggal dia baik-baik. Ayah kata anak di saat sakaratnya, bilang ayah la ilaha illallah. Ngikut mulut ayah la ilaha illallah. Datang cucu, kakek bilang la ilaha illallah, masih berfungsi la ilaha illallah kata kakeknya. Akhirnya ayo balik kata malaikat Israel. Ayo kata kita pula Bapak Ibu, la ilaha illallah. Tengok Pak, itu orang yang tuli padahal telinganya tak rusak di saat sekarat Bapak Ibu. Lihat kan keadaan orang yang sekarang itu Pak. Ayo Pak bilang la ilaha illallah. Kita bilang ke telinganya. Apa responnya? Memang sebelum kita meninggal besok Pak, kita akan digoda-goda malaikat sesuai gambaran amal kita Bapak Ibu. Kalau jahat, begitu bengisnya malaikat itu besok menghampiri kita. Balik kau jamaah dan Pak. Sombong melimpah dan kenal dulu-dulunya. Balik kau katanya. Oh siapa yang takut Bapak Ibu. Tapi kalau kita Pak dibelah, hamba Allah, udah cukup sakitmu di dunia, udah cukup lelahmu menderita. Saatnya kau balik ke hadapan Tuhan, ke hadapan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa yang tak mampu Pak, ayo la ilaha. Kan Nabi kita itu Bapak Ibu, ini kan maulid Bapak Ibu. Nabi kita itu Bapak Ibu, sebelum meninggal itu dibujuk-bujuk malaikat Bapak Ibu. Ya Muhammad, tugas-tugas selesai, baliklah. Istirahatlah. Enggak kata Nabi. Kira-kira Pak Nabi kita. Kenapa? Yang pertama Bapak Ibu dikeluhkan Nabi, duhai malaikat Jibril, kalau bisa sakitnya sakaratul maut ini jangan sampai dirasakan jamaah yang ada di dalam kepala itu. Biarlah aku yang menanggung kata Nabi dulu Pak. Apa artinya? Sakaratul maut itu besok Pak benar-benar susah kita kalau sedikit amal. Menderita kita di Bapak Ibu. Dan yang kedua Bapak Ibu pilih Nabi Jibril ya, aku belum siap kembali ke hadirat Tuhan karena aku ingin mengetahui bagaimana sebenarnya nasib jamaah dan rupalah ini. Itu Pak ditanya Nabi kita dulu, cuma tidak khusus Bapak Ibu ya, umatnya yang ada di Darul Kalau ya Muhammad aku tak tahu itu menjawabnya, aku sampaikan dulu sama Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu datang perintah, ya Muhammad, jamaah Darul Falah itu besok insya Allah masuk surga. Senang telinga Nabi mendengarnya. Cuma kata malaikat Jibril, jika ada yang berdosa bertanggung jawab mereka di atas dosanya, ujung-ujungnya masuk ke dalam surga juga nanti. Kalau ngontrak di neraka jangan saja, sudah 30 tahun namanya itu. Awak 60 tahun saja Pak di penjara di dunia ini udah sakitnya luar biasa, apalagi 3000 tahun. Akhirnya Bapak Ibu, begitu orang meninggal itu kalau baik, apa Bapak Ibu? Balik kita kata malaikat Israel, balik Muhammad Allah, ya balik. La ilaha illallah. Wa in kanat ghairu salihah kata Nabi.
Jika yang meninggal itu orang sombong, ujub, ria, merasa paling benar, paling tinggi, merasa paling hebat, kemudian mutus silaturahmi di kampung macam dia ada hidup sendiri, macam hantu laut tak ada dipijak dia tanah orang. Akhirnya hidup-hidupmu, hidup-hidupku kata dia. Kalau macam ini mati Nabi Yesus, apa yang terjadi Bapak Ibu? Oh, ya wailaha aina tashabun. Celaka saya ya Allah, mau dibawa kemanakah aku hari ini? Kelihatan rohnya Bapak Ibu. Kenapa? Ya, lihat yang memandikan adalah bukan orang yang mencintai dia. Siapa yang memandikan? Imam masjid yang dia musuhi waktu hidupnya. Siapa yang memandikan dia? Tetangga dulu yang ia rendahkan hidupnya. Jenazah itu Bapak Ibu disebutkan Nabi, jenazah itu sangat senang jika badannya itu diurus oleh orang-orang yang dekat dan cinta menyayangi dirinya. Itulah sebabnya kenapa yang lebih afdal itu ngurus jenazah anak ketimbang ustaz. Karena yang lebih sayang, tahu sayangnya sama kita bukan ustaz, tapi anak kandung sendiri. Saya mohon maaf nih Pak, sebenarnya kalau kita nafsi-nafsi hidup ini, Pak Imam, tokoh masyarakat, meninggal keluarga kita, yang bertanggung jawab bukan mereka Bapak Ibu. Siapa? Anak kita, menantu kita. Kalau mereka sudah nikah, mereka lah yang paling berhak. Kenapa? Memang jarang orang dari zaman yang mau ngurus-ngurus jenazah ini Pak. Makanya kadang saya miris melihatnya, ada orang yang memandikan jenazah di satu kampung, dihargai pun tidak kalah. Ini kalau meninggal Pak, balik dia, apa kata keluarga? Kasih obat, udah gitu aja. Kalau itu yang paling bagus diberikan kepada mereka 2 helai 3 helai Bapak Ibu. Berikan ke imam masjid, orang yang rajin sholat, biar apa peninggalan harta pakaian dia itu dipakai dalam hal-hal yang baik. Oleh yang bisa sama kita ini sekarang. Ini yang saya mau bahas. Idza balagha abdi sittina sanana, nyampelah umur manusia itu 60 tahun. Ayo wajah-wajah 60 tahun ini Pak, sudah yakin melihatnya Pak. Kenapa? Sepakatan Nabi dalam hadis Bapak Ibu, habbtu ilaihil inaba. Orang yang ada umurnya 60 tahun di dunia ini kata Nabi, itu Allah sangat senang melihat hamba-hambanya yang berumur 60 tahun ini agar cepat-cepat balik ke haiwaannya. Itulah Bapak Ibu, mohon maaf, 60 tahun itu 61 menjelang 70, biasanya sereman-remannya orang akan mengalah. Sehebat-hebatnya dulu jabatan dia di perkantoran akan melempem di umur 60 tahun itu. Pakai kain sarung, pakai baju koko, udah cukup berangkat ke masjid. Kenapa? Udah tidak butuh lagi gemerlap dunia ini Bapak Ibu. Kadang Bapak dulu, jangankan Bapak Ibu koma, mendengar azan pun dia tak mau dia datang ke masjid. Setelah lewat 60 tahun tengoklah Pak, tidak disuruh pun ikomah dia kadang. Tidak disuruh dia azan dia kadang. Kenapa? Sudah mulai terasa ternyata tak lama-lama di dunia ini Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, 60 tahun ini menjelang 70 tahun, mulailah nanti datang sifat yang harus dipahami oleh anak-anak. Satu, menjelang 70 tahun lewat 65 biasanya Bapak Ibu, orang tua kita itu pertama akan muncul sifat nyaman-nyamannya. Apa? Bawaan sifatnya tidak mau, akhirnya kita terus yang dibuatnya lelah, capek. Tapi saya mohon maaf Bapak Ibu, ini yang hilang di akhir zaman salah satunya adalah banyak anak sekarang yang menyepelekan masa tua orang tuanya Bapak Ibu. Saya mohon maaf, di hadis Nabi itu Bapak Ibu, ma min rajulin kata Nabi yanzuru ila wajhi walidayhi bi nazratir rahmah. Siapa kata Nabi yang memandang wajah ayah ibunya dengan pandangan kasih sayang. Kita tengok kata Nabi Bapak Ibu wajah ayah kita itu. Kita tengok wajah ibu kita. Kemudian dengan pandangan kasih sayang, ya Allah, andai aku punya uang, aku berangkatkan ini makku umroh. Andai aku punya uang, aku berangkatkan ini ayahku umroh. Tapi Allah uangku tak ada. Kan itu pandangan kasih sayang namanya Bapak Ibu. Maka kata Nabi, illa kataballahu lahu biha, kecuali kata Nabi akan dituliskan bagi seorang anak satu pahala ketika dia melihat wajah orang tuanya. Sekarang Pak, mohon maaf, banyak anak yang mengasingkan orang tuanya sendiri. Bapak Ibu, di panti jompo, saingannya di Pekanbaru ini TK lah 2 sejoli. Pasangan muda di masanya sekarang sudah menua. Duduklah mereka, masuk kami Bapak Ibu. Mak, kami bilang, sehat Mak, alhamdulillah. Kemudian ngobrol kami Bapak Ibu. Ibu ini langsung menangis. Ya Bapak Ibu, sudah 4 tahun dia di situ. Rindu dia katanya ada orang yang memanggil dia dengan panggilan Mak.
Rupanya Pak, selama dia diasingkan di panti jompo, artinya apa? Jarang anak nelpon kepada dia. Rupanya orang tua itu kadang Bapak Ibu, ketika lebaran itu bukan kue yang mereka rindukan, bukan mobil mewah yang mereka rindukan. Kadang mereka yang di kampung rindu mendengar suara ma keluar dari mulut anaknya Pak. Andai di masa tua kita itu makan, tidur, ibadah, itu aja kerjaan kita Pak. Sekarang nyaman tak masa tua kita itu Bapak Ibu? Nyaman. Tapi kalau tempatnya salah, itu jadi azab Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu posisinya tenang. Cuman yang mahal itu perasaan tak bisa dibayar dengan apapun itu Bapak Ibu. Kami tanya, tidur, makan, ibadah, apa yang membuat mak senang? Rupanya Bapak Ibu, yang membuat mereka tersiksa di sana, jarang kata mereka melihat wajah anak mereka. Itulah kenapa pas menjelang lebaran berbunyi telepon kita dulu Bapak Wiranto. Assalamualaikum katanya dari kampung. Waalaikumsalam. Lihat Pak bahasa ayah mak kita itu. Balik enggak kalian tahu ini? Kalau aslinya Pak bukan itu Pak. Bukan itu yang mau disampaikannya. Tapi dia nyindir kita PK atau tidak. Balik dari rumah pekerjaan begini-begini. Maaf Jumatnya. Oh enggak apa-apa kata dia. Isinya apa sebenarnya? Nah, baliklah kalian tahu ini. Tak tahan aku lagi rindu menengok kalian. Itu bahasa dia Pak. Kenapa dia tak bilang kalimat yang tajam itu? Inilah kasih sayang ayah ibu itu Bapak Ibu tak bisa dibayar dengan apapun. Kenapa dia mengatakan harus dengan sindiran? Karena dia sudah merasakan bagaimana sakitnya berumah tangga. Kenapa dia tidak memaksa balik? Apa yang bilangnya Bapak Ibu? Balik kalian. Kalau kalian masih menganggap aku sebagai mak kalian, kalian masih sayang kepada aku, balik kalian cepat. Siapnya bisa dia ngomong macam itu Bapak Ibu. Tapi dia sendiri, nah baliklah, balik enggak kalian tahu ini? Enggak. Akhirnya dia pada enggak. Udah melempem hati Bapak Ibu. Tahu enggak Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu mungkin kalau ada CCTV di rumah kita itu, pas kita mengatakan tak balik dari rantau orang, tengok Pak, tarikan napas dia itu akan berbeda Pak. Wih banyak anakku kata dia. Bertahun-tahun di rantau orang, mereka mesti kasih tahu, tak bisa kata mereka Pak. Itulah kenapa Bapak Ibu, ayah mak itu selalu nanya, balik enggak kalian tahu ini? Kenapa ia nanya itu? Rindu yang tak bisa ditahan Ibu. Bukan karena yang menunggu kue satu kaleng yang kita pandang. Bukan yang dia tunggu uang yang banyak kita jadi sukses di rantau orang. Pas dia nampak wajah anak yang pernah ia kandung, ia lahirkan. Itu yang membuat kita puas pada saat kita balik kampung itu Pak. Tengok ayam kita itu. Bertahun-tahun dia memelihara ayam. Ditawar orang kanan ayam yang dia pelihara, tak ia jual. Kenapa Pak tak dijual? Akan kutunggu anakku lebaran besok, akan kupotong ini ayam kata dia. Karena sayang Pak, rindu menengok wajah kita. Ternyata Pak, kadang ayah mak kita sekarang banyak yang menangis di masa tuanya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, doakan anak cucu kita itu jadi orang-orang baik semuanya Bapak Ibu. Biar dapat kita nikmat di masa tua ini Bapak Ibu. Sakit Pak, ada orang tua tidak dipedulin anak sakit itu Pak. Kalau bisa mereka bersumpah hari ini akan mereka sumpah itu anak yang durhaka itu, yang tak peduli dengan mereka. Namun sumpah mereka itu terhalang karena apa? Kasih sayang ayah itu lebih tinggi daripada murkanya. Kalau boleh Pak sekarang saya jumpa di kita lihat lagi ini Bapak Ibu. Anak Ustaz begini-begini. Andai mau yang bersumpah, sudah dia sumpah itu anak. Tapi apa dia bilang Ustaz? Biarlah tahan rasa sakit. Sumpahku ini ku tahan kata dia. Aku masih sayang sama anak itu. Kita sekarang kurang PK karena Pak sebagai anak mau. Itu aja dulu Ibu. Aku tidak bisa lama-lama, tidak bisa berlama-lama karena waktu kita sudah habis Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita panjang umur Bapak Ibu. Dilapangkan rezeki nanti. Amin. Sampai 60 tahun. Amin. Kita bahas nanti sampai 100 tahun di atas dari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita panjang umur. 70 tahun bagaimana, 80 bagaimana, 90 tahun bagaimana, ada keutamaannya semua Bapak Ibu. Alhamdulillah yang telah sampai umur 60 tahun masih mampu Pak duduk bermajelis ilmu sampai syukur. Alhamdulillah. Biarlah sakit pinggang, biarlah sakit lutut, biarlah sakit kepala mendengar ustaz ceramah. Mudah-mudahan seperti itulah Allah kabulkan dosa-dosa pinggang lutut selama ini waktu muda kita yang dulu Bapak Ibu insyaallah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.